Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 hari pencarian jasad seorang murid SMP yang tenggelam di Sungai Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep akhirnya ditemukan. Diduga cemburu melihat mantan istrinya menikah lagi, seorang pria di Goa nekat menikah mantan istrinya itu hingga tewas. Diserang demam saat bertugas, seorang petugas KPPS di Kelurahan Lariang Banging, Makassar meninggal dunia. Harga beras di Kabupaten Pangkep terus merangkak naik, menembus harga Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras karena menurunnya persediaan beras. Minimnya persediaan beras mengakibatkan naiknya harga beras di sejumlah pasar tradisional di Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Harga beras medium dan premium kemasan 25 kg yang sebelumnya dijual Rp335.000 kini naik menjadi Rp380.000 per karungnya. Sementara beras medium super yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp16.000. Kenaikan harga beras diperkirakan akan terus terjadi kenaikan hingga menjelang datangnya bulan puasa. Sebelumnya ini kemarin 335, baru langsung naik 380. Dari 2 minggu terakhir itu kenaikan 1.000 lebih per kilonya. Dari harga 14 sampai sekarang sudah 15 sampai 16.000 per kilo. Itu naik sekali Pak ya? Dari medium sampai premium naik. Dari beras kampung saja sudah mahal naik. Untuk mengantisipasi harga beras yang terus naik, para pedagang meminta pemerintah Kabupaten Pangkep untuk memproduksi sendiri hasil padi. Karena beras yang mereka jual selama ini berasal dari daerah lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara. Temuan ini berpotensi menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Sebanyak 54 tempat pemungutan suara di Sulawesi Selatan berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful, mengungkapkan jumlah TPS yang berpotensi pungutan suara ulang itu diambil dari data hasil patroli pengawasan di 24 kabupaten dan kota yang dilaporkan secara berjenjang. Untuk TPS di wilayah Selayar, Wajo, Sidrap, Takalar, Baru, Pangkep, Pinrang, Parepare, Enrekang, Palopo sudah disampaikan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, tinggal menunggu jadwal dari KPU. Untuk Kabupaten Sidrap sudah dilaksanakan. Kemudian Selayar rencananya KPU laksanakan pada tanggal 21 Februari. Sementara yang lain belum terkonfirmasi. Pemungutan suara ulang dilakukan jika surat suara yang dianggap tidak semestinya digunakan oleh orang tidak berhak. Penyebab pemungutan suara ulang adalah yang pertama, pemilih tidak berKTP, di domisili tidak terdata di DPT. Yang kedua, DPTB semestinya dapat 2 surat suara. Ternyata diberi 4 atau 5 surat suara. Ketiga, terkait dengan orang yang memilih lebih dari 1 kali. Ya, tadi rata-rata penyebab PSU adalah yang pertama karena pemilih yang tidak berKTPL di tempat itu, domisili itu, dia datang memilih, dia tidak terdata di DPT, juga tidak terdata di DPTB. Yang kedua, DPTB yang semestinya dapat 2 surat suara ternyata dikasih 4 atau 5 surat suara. Yang ketiga berkaitan dengan orang yang memilih lebih dari 1 kali. Nah, ini dilakukan sekali lagi teman-teman sekalian, Bawaslu lakukan ini adalah untuk menjaga kemurnian suara di kotak suara. Pemungutan suara ulang ini dilakukan untuk menjaga kemurnian suara di kotak suara agar tidak lagi ada kecurangan. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar.
Keributan mewarnai proses penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bulukumba. Keributan terjadi karena ketidaksesuaian angka suara caleg DPR RI yang diperoleh oleh saksi parpol dengan pihak PPK. Sejumlah saksi terlibat kericuhan dengan petugas panitia pemilihan kecamatan di kantor Camat Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada Minggu malam 18 Februari 2024. Beruntung proses penghitungan dijaga ketat oleh personel TNI dan Polri sehingga kericuhan tidak berakhir dengan adu jotos antara saksi parpol dengan anggota PPK meski penghitungan suara sempat dihentikan beberapa menit. Keributan terjadi karena ketidaksesuaian angka suara caleg DPR RI yang diperoleh oleh saksi parpol dengan yang disebutkan oleh PPK. Akibat adanya perbedaan angka di C1 plano dengan data yang diunggah di aplikasi Sirekap. Dan saya pikir bukan itu Demika Forum dan apa yang menjadi usulan saksi dan Panwascam untuk mencocokkan data dengan membuka kotak telah dilakukan. Dan jumlahnya telah clear dan alhamdulillah hari ini telah selesai. Itu perbedaan itu dari mana? Maksudnya pencatatan di KPPS kah? Di KPPS yang salah mencatat di angka yang harusnya ditulis 7 dia tertulis 9, itulah yang kemudian membuat keributan. Angka itu apa? Angka apa? Suara tidak sahnya. Penghitungan suara akhirnya kembali dilanjutkan setelah pihak PPK memperbaiki dan mencocokkan data yang telah diunggah di aplikasi Sirekap dengan data yang dimiliki oleh pihak saksi dan panitia pengawas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.